Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan di dalam memahami pelajaran yang akan kita belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang selamatkan hidupmu. Baik, pada materi yang pertama ini, muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang teks laporan, di mana teks laporan itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi namanya teks laporan adalah teks hasil pengamatan yang sudah kita lakukan kemudian kita laporkan, itu dinamakan dengan teks laporan. Lalu apa saja isi teks laporan itu? Yaitu 1, tentang informasi umum, kemudian yang kedua tentang kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga baru kesimpulan. Lalu teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah kalimat utama dari setiap paragraf. Kita di sini lihat contoh, ada sebuah paragraf tentang tumbuh-tumbuhan. Kita baca dulu. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi bakar. Nah, ini contoh teks laporan hasil pengamatan seseorang masalah tumbuh-tumbuhan. Lalu di setiap teks laporan itu ada namanya ide pokok. Ide pokok paragraf. Pada setiap paragraf itu ada ide pokok paragraf. Nah, lalu apa ide pokok paragraf pada paragraf tersebut? Yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian kita masuk kepada pelajaran IPA. Nah, di dalam pelajaran IPA pada tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, kita diajarkan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi kata kuncinya generatif itu harus ada kelamin jantan dan harus ada kelamin betina. Kemudian alat perkembangbiakan. Nah, kalau pada tumbuhan, alat perkembangbiakannya adalah bunga. Kenapa? Karena bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Jadi dalam satu bunga itu ada 2 alat kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, ini contoh proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi pertama-tama diawali terjadinya peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, kemudian terjadi pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur kelamin betina. Setelah pembuahan jadilah zigot. Setelah zigot menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian biji di dalam buah. Lalu biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi itu ya. Setelah itu tumbuhlah tumbuhan baru yang menjadi dewasa, berbunga dan menghasilkan biji kembali. Ini contoh proses perkembangbiakan pada tumbuhan bunga. Nah, bagaimana cara penyerbukan bunga? Nah, penyerbukan bunga itu ada 4
cara. Yang pertama, penyebukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ya, jadi satu bunga. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi beda bunga cuma satu tumbuhan. Kemudian penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Lalu yang terakhir, penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varian, beda jenis. Contoh mawar, serbuk sarinya jatuh ke anggrek dan lain sebagainya. Nah, ini contoh bagaimana sih bunga bisa menerbangkan serbuknya kepada bunga yang lain. Ya, dibantu oleh hewan-hewan ini, kumbang, ya, banyak hewan lainnya, kupu-kupu dan lain sebagainya. Baik, lalu untuk muatan IPS-nya, kita akan belajar kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara di Asia Tenggara. Kita tahu kan bahwa negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Nah, kita lihat di sini ada negara Indonesia, bendera Indonesia dan bendera Malaysia. Nah, tugas kalian adalah sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Ya, silakan tulis nanti di buku tulis. Apa sih perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Malaysia? Ya, apakah ada yang sama, apakah ada yang beda? Silakan ditulis. Persamaannya 5, perbedaannya 5. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan chat ke Pak Gul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.